Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wasdenia dari program studi bisnis digital. Hari ini kita akan membahas dua ayat fundamental yang menjadi identitas dan misi kita sebagai umat Islam dalam surah Ali Imran ayat 104 dan 110. Al-Quran memberi kita gelar tertinggi yakni khairu ummah, yang artinya umat yang terbaik. Namun gelar ini punya syarat. Dalam ayat 104 memerintahkan kita untuk membentuk kelompok dakwah yang fokus menjalankan amar ma'ruf nahi munkar agar menjadi orang-orang yang beruntung, atau dalam bahasa Qur'annya berarti muflihun. Dan dalam ayat 110 menegaskan bahwa gelar umat terbaik kita peroleh karena kita aktif menjalankan amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini bukan sekedar informasi, melainkan piagam, misi yang menobatkan kita sebagai umat yang memiliki gelar kehormatan tertinggi yakni khairu ummah. Namun, gelar ini datang dengan tanggung jawab yang amat besar. Hari ini kita akan bedah bersama mengapa Allah mewajibkan pembentukan sekelompok orang yang fokus berdakwah dan apa kriteria spesifik yang membuat umat Islam pantas menyandang gelar umat terbaik, dan bagaimana sih cara kita sebagai individu dan kelompok mengimplementasikan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan yang modern seperti saat sekarang ini. Mari kita mulai perjalanan spiritual dan intelektual ini dengan memahami panggilan agung dari Al-Quran. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمْ مُفْلِحُونَ, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu dan segolongan orang-orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Pada ayat 104 ini memerintahkan untuk membentuk sekelompok orang di antara umat Islam yang secara khusus mengemban tugas dakwah. Ini menunjukkan bahwa dakwah adalah tugas bersama, tetapi ada yang perlu fokus dan terorganisir. Tugas kelompok ini diringkas dalam 3 pilar utama. Yang pertama, menyuruh kepada kebajikan dan mengajak kepada segala hal yang baik termasuk Islam secara umum dan nilai-nilai luhur. Yang kedua, amar ma'ruf, yakni menyuruh dan mengajak untuk melaksanakan segala sesuatu yang dianggap baik dan benar menurut syariat Islam dan akal sehat. Yang ketiga, ada nahi munkar, yaitu mencegah atau melarang atau menolak segala sesuatu yang dianggap buruk atau jahat dan dilarang oleh syariat. Yang keempat, ada jaminan keberuntungan. Allah menjamin bahwa mereka yang menjalankan tugas ini adalah orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Dan pada surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, yang artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, dan kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini menegaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan dan diutus di tengah-tengah manusia. Adapun kriteria keunggulannya adalah bukan karena ras, keturunan ataupun jumlah semata, melainkan karena didasari oleh 3 kriteria amaliyah. Yang pertama, amar ma'ruf, yakni aktif menyuruh kepada kebajikan. Yang kedua adalah nahi mungkar,
aktif dalam mencegah kemungkaran, dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah yang menjadi dasar dan motivasi utama dari kedua amalan di atas. Tujuan umat Islam diutus untuk manusia, yaitu ukhrijat linnas, yang menunjukkan bahwa peran umat Islam adalah sebagai teladan, pembimbing dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Ayat ini juga menyentil ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang menyatakan bahwa sekiranya mereka beriman kepada kenabian Nabi Muhammad dan menjalankan ajaran yang benar, itu lebih baik bagi mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa surah Ali Imran ayat 104 dan 110 adalah piagam misi bagi umat Islam. Predikat umat terbaik bukanlah gelar pasif, menjalankannya adalah tanggung jawab aktif yang menjadi agen perubahan dan kebaikan di dunia. Untuk setiap individu muslim dan sesuai kemampuannya harus menjadi bagian yang menyeru kepada kebaikan. Demikianlah saya ucapkan, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.